selama ini kemiskinan sering dipahami sebagai kondisi tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Namun, realitas di Indonesia saat ini menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional tercatat 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa, dan angka ini memang mengalami penurunan dibandingkan September 2024 sebesar 8,57%. Namun, di balik penurunan angka tersebut, masih banyak masyarakat yang bekerja setiap hari tetapi hidupnya tetap tidak layak. Fenomena yang dikenal sebagai kemiskinan rentan atau working poor, dan inilah isu kemiskinan yang sangat relevan di Indonesia saat ini. Untuk memahami persoalan ini lebih mendalam, kita perlu melihat latar belakang kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Kemiskinan rentan menggambarkan kondisi masyarakat hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sedikit saja terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, sakit, atau kehilangan pekerjaan, mereka dapat langsung jatuh miskin kembali. Si ini semakin terasa karena kenaikan biaya hidup yang selalu diikuti dengan kenaikan upah yang tidak sebanding. Banyak pekerja di sektor informal tanpa jaminan kesehatan, tanpa kepastian pendapatan, dan tanpa perlindungan hukum. Data BPS juga menunjukkan ketimpangan wilayah di mana Maret 2025 tingkat kemiskinan di perdesaan masih sebesar 11,03%, sementara di perkotaan mencapai 6,73%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Dari sini terlihat bahwa kemiskinan bukan hanya masalah individu, tetapi berkaitan erat dengan sistem sosial dan ekonomi. Akar utama dari kemiskinan rentan adalah ketimpangan struktural. Akses terhadap pendidikan berkualitas masih sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, sehingga tidak semua orang memiliki titik awal yang sama. Selain itu, lapangan kerja layak masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara banyak daerah bergantung pada pekerjaan informal dengan upah rendah. Akibatnya, masyarakat bekerja keras, tetapi tetap tidak mampu mencapai kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menegaskan bahwa setiap manusia berhak hidup layak dan bermartabat. Namun, dalam fenomena working poor, manusia sering diperlukan hanya sebagai tenaga kerja, bukan sebagai subjek pembangunan. Bekerja keras tetapi hidup tidak layak menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan belum sepenuhnya terwujud. Ketika nilai kemanusiaan terabaikan, dampaknya akan meluas ke kehidupan sosial. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Ketimpangan kesejahteraan menciptakan jarak sosial yang semakin lebar. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan melemahkan rasa persatuan. Persatuan Indonesia tidak akan kokoh jika kesejahteraan hanya dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, menekankan bahwa kebijakan harus lahir dari kebijaksanaan dan mendengarkan suara rakyat. Namun, kebijakan yang terlalu berfokus pada capaian statistik seringkali mengabaikan realitas hidup masyarakat pekerja. Tanpa keberpihakan yang nyata, prinsip kerakyatan kehilangan maknanya. Seluruh nilai tersebut bermuara pada tujuan utama Pancasila. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak cukup diukur dari menurunnya angka kemiskinan. Keadilan sosial berarti setiap orang memiliki kesempatan hidup layak. Selama fenomena working poor masih terjadi, keadilan sosial belum sepenuhnya tercapai. Menurut saya, Pancasila harus menjadi pedoman etis dalam melihat kemiskinan, bukan sekedar persoalan angka. Sebagai sumber hukum, Pancasila tercemir dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan negara untuk melindungi seluruh rakyat dan memajukan kesejahteraan umum. Sebagai nilai pembangunan, Pancasila menuntut pembangunan yang menciptakan pekerjaan layak, perlindungan kerja, pekerja, dan akses layanan dasar. Kemiskinan hari ini tidak selalu terlihat tetapi dirasakan. Fenomena kemiskinan rentan dan working poor menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi memastikan kehidupan yang bermartabat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan kebijakan dalam pembangunan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar diwujudkan.